Sesaat lagi Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang diambil dari sesi doa pagi bersama. Dapatkan link Zoom dari grup WAG Jemaat Tuhan GPI Elusai. Doa pagi bersama, awali hari dengan berkat sorgawi. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya baik, shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom, selamat pagi. Recording in progress. Saya saat ini mengucap syukur ya karena berkat kemurahan Tuhan dan doa dari Bapak Ibu Gembala Senior, Bapak Ibu Gembala Sidang dan Bapak Ibu saudara sekalian ya. Saat ini saya sudah ada di rumah Bapak Ibu. Ya. Haleluya. Ya, jadi kejadiannya itu seperti ini secara ringkasnya. Jadi hari Senin pagi itu saya bangun, ya, itu kaki saya itu susah sekali digerakkan, Bapak Ibu ya. Jadi yang kanan terutama. Jadi saya langsung berpikir, wah ini asam urat saya kambuh, ya. Sambil saya ingat-ingat lagi, saya itu makan apa gitu loh. Karena saya itu merasa sudah menjaga apa yang saya makan supaya tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Nah, tapi semakin siang itu semakin sakit, tapi pagi itu saya masih sanggup Bapak Ibu ya, naik turun ke lantai 2, ya, itu masih bisa walaupun sakitnya setengah mati dan harus dibantu tongkat. Ya. Nah, singkat cerita saya minumi Silorik, ya, obat untuk asam urat. Nah, tapi biasanya ya Bapak Ibu, kalau memang saya itu kena asam urat, setelah saya minumi Silorik yang 300 mili, itu pasti berangsur-angsur membaik. Nah, tapi hari Senin kemarin itu tidak membaik, tambah parah. Sehingga sore hari itu saya betul-betul sudah nggak bisa berjalan lagi. Walaupun pakai tongkat pun tetap sakitnya luar biasa. Nah, akhirnya sama anak saya dilarikan ke IGD di Rumah Sakit Manyar. Di sana langsung diberikan tindakan. Pertama saya diambil darah ya untuk dicek asam urat ya. Bayangan saya wah ini pasti tinggi, bisa-bisa 10, skala 10 atau skala 12 mungkin kalau seperti ini. Nah, kemudian 1 jam kemudian hasil itu keluar ternyata normal Bapak Ibu. Ya, jadi skala 6,6 ya. Kan kalau mungkin asam urat ya yang tahu di bawah 7 itu masih normal ya. Nah, skalanya 6,6. Berarti ini bukan dari asam urat. Ya. Nah, kemudian selama di IGD itu saya juga sempat mengalami sesak nafas sehingga langsung diambil tindakan cepat, ya, dites sama diberi oksigen. Nah, kemudian dari hasil tes itu diketahui ternyata ada indikasi penyumbatan jantung. Waduh, saya tambah stres Bapak Ibu ya, langsung down. Karena saya seumur hidup membayangkan saya sakit jantung aja nggak pernah gitu loh. Dan di keluarga saya juga nggak ada riwayat jantung. Nah, kemudian dari dokter jaga itu di IGD mereka telepon ke dokter spesialis jantung. Akhirnya diputuskan saya harus rawat inap. Jadi mulai Senin malam itu saya rawat inap. Kemudian hari Selasa, ya, dokter jantungnya datang dan dia bilang, Pak, ini berdasarkan hasil pemeriksaan kemarin, ya, kakinya Bapak itu bukan disebabkan jantung. Jadi penyebabnya itu apa ya? Istilahnya itu serangan artritis atau apa, saya juga kurang paham dengan istilah kedokteran. Tapi yang jelas ya, jantung Bapak ada kelainan. Ya, dokter spesialisnya bilang seperti itu. Kelainan gimana, Dok? Ya, penyumbatan atau bahasanya itu jantung koroner. Waduh, saya sudah lemes Bapak Ibu ya, dengar seperti itu ya. Saya cuma, dalam pikiran saya cuma, waduh anak-anak saya itu belum jadi semua, belum ada yang nikah ya. Kok saya sudah kena penyakit seperti ini? Ya, tapi saya berusaha untuk tetap tenang gitu. Terus saya bilang ke dokter, terus gimana Dok solusinya? Ya. Ya gini Pak, kalau sementara ini saya kasih obat, kalau bisa pakai obat ya alhamdulillah, dia bilang seperti itu. Tapi kalau tidak bisa, ya mau tidak mau harus pasang ring. Aduh, saya sudah takut Bapak Ibu ya. Dan memang kalau orang sudah takut itu
ya, mau bicara saja itu sudah malas, mau ngapa-ngapain sudah malas. Jadi betul-betul posisi lemes, posisi down, ya. Terus singkat cerita, ya, beberapa hamba Tuhan ya seperti Livia, kemudian Bapak Gembala Sidang, kemudian Yohana, kemudian Pak Edi juga, Om John, Tante Ingwa, semuanya menelpon saya, menguatkan saya, mendoakan saya, ya. Juga kemarin di doa pagi dari Bapak-Bapak Ibu, ya. Nah, dari dokter itu intinya bahwa kemarin pagi, ya. Jadi kemarin pagi itu harusnya saya sudah kaki saya kan sudah enakan ya Bapak Ibu, sudah boleh pulang, tapi dilanjutkan dengan perawatan jantung. Nah, tapi kenyataan yang terjadi kemarin tuh saya nggak boleh pulang Bapak Ibu. Jadi saya juga semakin, waduh, ada apa lagi nih ya? Ada apa lagi? Ternyata saya harus menjalani tes namanya ekokardiologi. Nah, itu tesnya kemarin sore. Nah, waduh, saya berarti ini nginep lagi nih ceritanya, ya, saya seperti itu. Nah, singkat cerita kemarin saya tes, ya, tes itu dokternya sendiri yang ngetes, ya. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan itu luar biasa baik. Dari hasil tes eko itu, dia sendiri yang bilang, padahal dia yang bilang ada kelainan, tapi kemarin dia sendiri yang bilang bahwa jantung saya itu normal, Bapak Ibu. Ya, jantung saya itu dalam kondisi yang baik. Loh, katanya ada penyumbatan, Dok. Saya bilang gitu. Di sini Pak terdeteksinya normal, tapi kalaupun mungkin ada penyumbatan, ya toh, itu pasti sangat ringan dan bisa diobati tanpa harus pasang ring. Dia bilang seperti itu. Ya puji Tuhan ya. Dan saat ini Bapak sudah boleh pulang. Lah, itulah Bapak Ibu mukjizat yang luar biasa ya. Amen. Saya masih juga ingat ya kisah 3 tahun lalu waktu saya jatuh ya, di mana dari hasil foto ronsen tulang ekor saya itu dinyatakan retak oleh dokter. Nah, waktu itu saya juga telepon Om John ya. Om John juga bantu doa ya, hamba-hamba Tuhan juga bantu doa. Dan beberapa hari kemudian di foto ulang tidak ada keretakan sedikit pun di tulang ekor saya. Dan itu Tuhan nyatakan bahwa mukjizatnya itu sungguh ada Bapak Ibu. Amen. Ya. Puji Tuhan, dan saya percaya ya walaupun minggu depan saya harus tetap kontrol Bapak Ibu ya, dan harus tetap tes-tes yang lain untuk memastikan bahwa semuanya itu baik-baik ya, itu karena itu perintah dokter ya, saya jalani aja Bapak Ibu ya. Ya mungkin itu kesaksian saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat seluruh jemaat yang sudah mendukung saya di dalam doa. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Gembala. Baik, terima kasih kesaksian yang luar biasa. Bapak Gioksan mengalami pertolongan Tuhan dan disaksikan tadi itu juga karena doa. Jadi percaya Bapak Ibu bahwa sekali lagi doa orang benar bila yakin didoakan itu besar kuasanya, dan ada kuasa dalam kesepakatan. Karena itu ketika kita sepakat berdoa, yakin ada pertolongan, kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita siap menerima firman Tuhan. Yang antusias katakan amin. 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 Tuhan, tetap antusias. Kuasa Tuhan dinyatakan, dan waktu dan layar kami persilakan kepada Bapak Gembala Senior untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur karena pagi hari ini kembali kita bersama dan kita sudah dengar kesaksian yang luar biasa. Kemarin kita doakan pagi masih pakai bantuan oksigen. Nah, dan masih di atas tempat tidur. Tetapi anugerah Tuhan yang luar biasa. Ternyata tadi malam Pak Gioksan langsung suruh pulang dari rumah sakit karena sudah sembuh. Ini peristiwanya seperti saya mau pasang ring, tidak jadi. Dan suruh pulang karena ternyata semua bersih. Amin. Haleluya. Dan sampai hari ini jantung saya tetap aman. Amin. Jadi Pak Gioksan percaya, kalaupun nanti akan kembali periksa, yakinlah bahwa dokter hanya meyakinkan Anda
bahwa benar-benar jantungmu sudah sehat sekali. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita melihat firman Tuhan, temanya di hadirat Tuhan penuh keajaiban mujizat. Amin. Sekali lagi, di hadirat Tuhan penuh keajaiban mujizat. Bilangan pasal 17 ayat 7 sampai 9. Bilangan pasal 17 ayat 7 sampai ayat 9, kemarin saya sudah singgung sedikit. Dan kita akan bahas pada pagi hari ini. Bilangan 17 ayat 7 sampai 9. Erik bisa jelas di sana, Ibu Erik ya, di Jepang? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, baik. Terima kasih. Bilangan 17 ayat 7 sampai 9. Belum tampil di layar, Pak Gembala? Oke, saya baca aja di sini ya. Oke, ini di layar sudah. Saya baca, saudara boleh ikuti. Ayat 7 sampai ayat 9 berkata demikian. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badang. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah sama-sama, saya sudah singgung sedikit ini bahwa tongkat yang ada di tangan Harun itu entah sudah berapa puluh tahun dia pegang tongkat itu. Tongkat itu adalah sepotong kayu yang telah dipotong, dipisahkan dari batangnya, lalu dipotong, dipisahkan dari daunnya, dan itu tongkat kering yang dibawa oleh Harun di dalam tangannya. Tetapi suatu ketika seluruh Israel, para ketua-ketua puak mereka, atau kepala-kepala suku, itu berontak kepada Musa. Mereka menuntut juga jabatan imam. Nah, karena itu Tuhan katakan kepada Musa, bawalah tongkat-tongkat itu ke hadapan Tuhan. Semalam tongkat-tongkat itu ada di hadapan Tuhan. Nah ini, saudara lihat, ini adalah gambaran daripada Musa membawa tongkat-tongkat ini, tongkat-tongkat kayu di hadapan Tuhan, masuk di ruangan Maha Kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, besok paginya Musa kembali masuk di dalam ruangan Maha Kudus itu, dia melihat ada satu tongkat. Ini kalau ada 12 tongkat di sini kelihatan. Dan satu tongkat ini adalah tongkat Harun yang sudah bertunas. Bukan hanya bertunas, tetapi mengeluarkan kuntum. Lalu dia mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badang. Ini luar biasa. Ini bukan kayu yang tertanam. Kita perlu perhatikan, ini bukan kayu yang tertanam. Ini kayu sepotong yang ditaruh begitu saja, tidak ditancapkan di tanah. Kok bisa dia bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, lalu berbuah-buah badam. Buah badam itu adalah buah yang terbaik di Israel. Itu buah untuk hadiah bagi raja-raja. Itu buah badam. Jadi buah paling baik itu. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, Anda bisa membayangkan ini kayu kering, tidak nempel di tanah, tidak ditanam di dalam tanah,
dia ditaruh aja begitu, bisa bertunas, bisa mengeluarkan kuntum, bisa berbunga, bisa berbuah, buah badam. Dan ini hanya satu malam di hadirat Allah. Satu malam di hadirat Tuhan. Bapak Ibu, doa malam itu penting sekali. Ya. Doa malam itu penting. Ya, kita sekarang masih ada situasi yang kurang baik, sehingga doa malam ini kita belum adakan tatap muka. Jadi doa malam itu kita cuma 2 jam, tetapi seharusnya doa malam itu semalam suntuk. Saudaraku, semalam suntuk di hadirat Tuhan, mujizat yang dahsyat itu terjadi. Sehingga kayu kering bisa mengeluarkan kuntum, bisa mengembangkan buah, dan bisa berbuahkan buah badam. Artinya apa? Menjadi berkat. Menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita perhatikan, kita baca satu ayat di dalam Injil Matius. Matius pasal 26, ayat yang ke-69 sampai 74. Matius pasal 26, ayat 49 sampai 24. Ini saya cepatkan saja. Pasal 26, ayat 69 sampai 74. Sementara itu Petrus duduk di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu?" Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ayat 71 bisa ditenangkan Pak Gembala. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan sumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Sampai sudah bersumpah Petrusnya. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Saudara, 3 kali Petrus menyangkal. Bahkan dia bersumpah bahwa dia tidak kenal Yesus. Artinya apa, saudara, kita bawa ke sini? Ini Petrus sudah seperti pohon, dia sudah terkerat dari pokok. Jadi Petrus ini adalah carang yang sudah terkerat dari pokok. Kenapa? Sampai dia menyangkal Tuhan. 3 kali, bahkan dia bersumpah, bahkan dia mengutuk bahwa aku tidak kenal dia. Petrus sudah terlepas dari Yesus. Dia sudah menjadi kayu kering. Kenapa? Karena di dalam Injil Yohanes pasal 16, ayat yang ke-6, Yohanes 16 ayat yang ke-6 berkata demikian. Yohanes 15, maaf saya yang salah. Yohanes 15 ayat yang ke-6 berkata demikian. "Barang siapa tidak tinggal di dalam aku," kata Yesus, "ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering." Nah, Petrus sudah keluar dari Yesus. Dia sudah menyangkal, bahkan dia mengutuk, "Aku tidak kenal dia." Artinya apa? Dia sudah terbuang keluar. Firman ini berkata, "Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting
dan menjadi kering. Jadi Petrus sudah jadi kayu kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Tinggal ditunggu dibakar Petrus ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Petrus masih terbawa oleh rekan-rekannya untuk 10 hari mereka menunggu di loteng Yerusalem, menunggu janji dari Tuhan. Dan 10 hari Petrus ikut rekan-rekannya menunggu janji Tuhan. Dia ini sudah seperti tongkat Harun, sudah kayu kering, tetapi dibawa masuk ke hadirat Allah. Yaitu dalam doa. Doa itu bisa masuk hadirat Tuhan. Mereka berdoa selama 10 hari. Mereka menantikan janji Bapa. Dan hari ke-10, dahsyat sekali. Itu seperti kayu kering tongkat Harun. Tiba-tiba hari ke-10 Petrus itu bertunas. Lalu dia mengeluarkan kuntum. Lalu mengembangkan buah. Lalu berbuahkan buah badar. Saudaraku, orang yang sudah terlepas dari Tuhan. Sudah terbuang keluar. Dan sudah menjadi kayu kering. Tetapi dia kembali masuk hadirat Tuhan. Saudara lihat. Dia dipulihkan begitu hebat. Dan Petrus dipakai Tuhan begitu dahsyat. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Berkhotbah lagi jumlah mereka bertambah menjadi 5.000 orang. Bukan hanya itu. Petrus membangkitkan orang mati. Dorcas yang sudah meninggal. Petrus datang, Petrus doakan dan Dorcas bangkit kembali. Saudara lihat, ini orang sudah terbuang. Sudah menyangkal Yesus. 3 kali dia menyangkal. Bahkan sampai dia mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal dia. Tetapi saudara lihat. Seperti ranting-ranting kering inilah kehidupan daripada Petrus. Ketika dia berkata, aku tidak kenal dia. Dia mengutuk, dia menyangkal, dia bersumpah. Dia seperti kayu kering ini. Udah nggak ada gunanya. Tetapi ketika kayu kering ini masuk hadirat Tuhan. 10 hari dia ikut bergumul. Hari ke-10 Roh Kudus dicurahkan. Dan Petrus penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Saudaraku, di hadapan Tuhan ada mujizat. Di hadirat Tuhan ada keajaiban yang dahsyat. Maka pada pagi hari ini, setiap saudara yang membawa masalah, setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang menderita, dengar betul, di hadirat Tuhan ada mujizat. Kita dengar kesaksian dari saudara kita, Gioksan. Saudara kita doakan dia masih terbaring dengan oksigen. Tetapi tadi malam dia diizinkan pulang. Saudaraku, begitu dahsyatnya Tuhan ketika dia masuk hadirat Tuhan berdoa pagi. Bersama kita berdoa pagi, dia ada di rumah sakit. Tetapi kuasa Tuhan itu mengalir ke atasnya. Oleh karena itu saudara-saudara yang sakit saat ini, Ibu Esther dengar betul. Dengar, jangan khawatir. Di hadirat Tuhan, Ibu masuk hadirat Tuhan pagi hari ini. Dan di hadirat Tuhan itu ada mujizat yang dahsyat. Orang sakit disembuhkan. Orang yang sudah putus asa kembali dipulihkan oleh Tuhan. Seperti Petrus sudah putus asa, dia sudah menolak Tuhan, dia sudah menyangkal Tuhan. Bahkan dia mengutuk bahwa dia tidak kenal Tuhan. Tetapi ketika dia kembali masuk hadirat Allah, dia kembali dipulihkan oleh Tuhan. Menjadi dahsyat. Dan sampai dia bisa membangkitkan orang mati. Maka saat ini setiap saudara-saudara yang sakit, dengar betul, jangan menunggu besok sembuh. Hari ini mujizat itu sementara bekerja dalam kehidupan setiap saudara. Setiap engkau yang saat ini menghadapi masalah-masalah, percaya penyelesaian jalan keluar sementara terjadi atas saudara. Engkau yang menghadapi usahamu,
dalam keadaan sulit ekonominya, engkau dengar betul pagi hari ini saat engkau masuk hadirat Tuhan, engkau akan lihat bagaimana Tuhan membuka pintu berkat untuk pekerjaanmu, untuk mata pencaharianmu, untuk usaha-usahamu. Engkau akan alami keberkatan Allah. Kuasa Tuhan bekerja penuh. Mujizat-mujizat Allah terjadi ketika kita masuk hadirat Tuhan. Maka mujizat itu terjadi. Ketika kita masuk mujizat Allah, kuasa Tuhan pasti bekerja. Oleh karena itu pagi hari ini, terimalah mujizat Tuhan. Terimalah pertolongan Tuhan. Setiap saudara yang sakit, pegang semua penyakit yang mengganggu saudara. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dalam doa pagi ini. Dan setiap saudara yang punya masalah, percayalah bahwa Tuhan sementara menyelesaikan masalahmu. Engkau yang dalam kesulitan keuangan, percaya Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya atas saudara. Saudara-saudara yang dalam kesulitan pekerjaan, yakinlah Tuhan akan buka jalan bagimu. Usaha-usaha saudara diberkati Tuhan, maka pencarianmu diberkati Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk anakmu Esther yang ada benjolan di perutnya dan ada hernia di perutnya ya Tuhan. Kami saat ini berseru atas nama Tuhan. Kami bawa dia di hadirat Allah untuk alami mujizat, alami keajaiban. Karena itu saat ini semua penyakit yang mengganggu kesehatan Ibu Esther, kami perintahkan keluar sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini mujizat sementara terjadi dalam kehidupan anak Tuhan Esther. Dalam nama Yesus, terima mujizat. Demikian saudara-saudara yang sakit, pada saat ini dengar, percaya bahwa engkau hari ini juga disembuhkan oleh Tuhan. Maka semua penyakit yang mengganggu kesehatan anak-anak Tuhan, saat ini kami perintahkan keluar sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus, semua penyakit sudah disembuhkan. Amin. Kami berdoa untuk anak daripada Ibu Erik ya Tuhan di Jepang. Saat ini kami berseru atas nama Tuhan. Penyakit yang mengganggu anak Wahyu, saat ini kami perintahkan keluar sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian untuk anak perempuannya, demikian untuk suaminya. Kami berdoa saat ini agar kuasa mujizat terjadi dan melawat mereka. Dalam nama Yesus kuasa mujizat terjadi sembuh. Terima kasih Bapak Surga. Terima kasih kami berdoa untuk Ibu anak ini. Kami serahkan kepadamu. Tolong ya Tuhan. Biarlah kuasa pertolongan Tuhan menaungi hidupnya. Hingga pergumulan doanya akan dia terima jawabannya. Ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan, maka dia berjumpa dengan namanya keajaiban mujizat. Dan dia akan alami kuasa pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Setiap umatmu yang mengikuti ibadah pagi ini, hamba mohon tolong mereka semua. Buka jalan bagi mereka semua. Biarlah semua keluarga rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Bapak Ibu